istifada wal hasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalah irtajualah wa garbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah mengumpulkan kita dalam satu tempat, insyaallah tempat yang penuh barokah, di Masjid Darul Barokah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, dan seterusnya. Selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, pada kuliah subuh kali ini kita memasuki pembahasan tentang zakat. Mulai dari pertama kitab zakat. Zakat itu apa sih? Ta'rif az-zakat adalah secara bahasa al-tadhiru wan nama. Zakat itu secara bahasa adalah menyucikan dan menambah. At-tadhir wan nama, menyucikan dan menambah. Artinya menambah di sini ai ziyada wal khairul barakah. Menambah dan kebaikan dan barokah. Jadi disebutkan dalam satu hadis, orang yang terutama orang yang sedekah itu kan tidak akan mengurangi dari uang yang disedekahkan. Mana qasad min malin. Jadi zakat ini secara bahasa menyucikan dan menambah kebaikan, menambah barokah, menambah, mungkin dengan zakat itu rezekinya itu menjadi rezeki yang barokah. Wa li anna Allah yutahhirul muzakki biha minadz-dzunub wa radhilil bukhl. Jadi kenapa secara bahasa zakat itu dinamakan at-tadhir, menyucikan? Karena memang Allah Ta'ala menghendaki orang yang mengeluarkan zakat itu disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa, dibersihkan dari sifat-sifat tercela, yaitu salah satunya sifat pelit. Dia Allah ingin menghendaki orang yang mengeluarkan zakat itu ingin disucikan oleh Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang dia lakukan dan dari sifat yang tercela, yaitu sifat pelit. Wa syar'an, zakat secara syara ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusatin yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Zakat secara syariat yaitu mengeluarkan harta yang tertentu ala wajhin mahsusin, dengan arah yang tertentu, dengan niat tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi semuanya tertentu. Dan zakat secara syariat dikeluarkan dengan mengeluarkannya dengan uang tertentu, dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Apa maksudnya ikhraju malin mahsusin? Mengeluarkan dengan harta tertentu, yaitu harta yang wajib dikeluarkan itu adalah ada 6. Begitu termasuk zakat fitri. Nanti pembahasannya. Jadi ada harta-harta, ada 6 macam yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ala wajhin mahsusin, dengan cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, seperti sampai 1 nisab dan juga sudah 1 tahun. Nah, itu memang dengan cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau tidak sampai 1 tahun atau nisab itu tidak wajib zakat. Dengan biniyatin mahsusatin, dengan niat tertentu juga. Niat tertentu, bagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat.
mengeluarkan zakat peternak menyata tertentu, mengeluarkan zakat fitri, mengeluarkan zakat ini dan seterusnya. Diberikan kepada orang-orang tertentu juga, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ada 8 golongan. Nah, itu secara definisi. Kemudian keutamaan zakat. Keutamaan zakat ini banyak sekali ya. Ya, yang paling utama dari yang utama itu at-tathhir, itu menyucikan. Menyucikan dari dosa-dosa kita, menyucikan harta kita dan seterusnya. Zakat ini termasuk rukun ketiga dari rukun Islam. Dikatakan zakat itu adalah saudarinya sholat, tretanah sholat. Kenapa kok dinamakan saudaranya sholat, tretanah sholat? Karena zakat itu selalu bersanding dengan sholat. Dalam ayat Al-Quran, berapa banyak tempat di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa zakat itu disanding dengan sholat. Sholat, zakat. Ini. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 110, itu waqimus sholata wa atuz zakah. Jadi setelah Allah Ta'ala menyebut sholat, maka Allah Ta'ala menyebut zakat. Maka dikatakan zakat ini termasuk saudarinya sholat. Karena di beberapa tempat banyak Allah Ta'ala menyebut bersandingan sholat dan zakat. Begitu juga disebutkan surah Al-A'raf ayat 156, juga disebutkan surah At-Taubah ayat 103. Kemudian, nah itu tadi di antara utamaannya ya. Ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi ingin menyucikan, ingin membersihkan dari dosa, dari harta yang dikeluarkan. Dan juga di dalam riwayat Tabrani itu menyebutkan bahwa orang yang sudah melaksanakan zakatnya, maka dhahaba bihi anhu syarru. Dhahaba anhu syarru. Man adda zakata malihi dhahaba anhu syarru. Siapa saja yang sudah melaksanakan zakatnya, maka hilanglah kejelekan dari dia. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, as-sinu amwalakum bizakah wadau amradukum bisadaqah, dan seterusnya. Tahun berapa sih zakat itu diwajibkan? Yaitu pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi, yaitu tepatnya zakat diwajibkan di bulan Sya'ban. Kemudian aqsamu zakat, bagian-bagian zakat. Zakat itu dibagi dua, zakatu malin wa zakatu badan. Zakat mal dan zakat badan. Jadi zakat itu dibagi dua, zakat mal dan zakat badan. Kemudian zakat mal itu dibagi lagi menjadi 6. Kalau zakat badan itu satu, yaitu zakat fitri. Kalau zakat mal itu dibagi 6. Dibagi 6 yaitu ternak, mas perak, perniagaan, pertanian, rikas, makdin, itu ada 6. Nanti dibahas selanjutnya. Jadi zakat, macam-macam zakat itu ada 2, zakat mal, zakat badan. Zakat mal dibagi lagi menjadi 6, zakat badan itu cukup 1, yaitu zakat fitri. Syarat-syarat wajibnya zakat. Sebelum kita masuk kepada
bagian zakat mal, yaitu kita harus mengetahui dulu syarat-syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat itu ada 5. Yang pertama adalah al-islamu, Islam, beragama Islam. Orang yang wajib zakatnya itu harus Islam. Maka tidak wajib fala tajibu alal kafir al-asli. Maka tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakat, tidak wajib apa? Bagi orang kafir yang asli. Artinya memang dari awal dia sudah kafir, tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah. Wa ammal murtad, kalau orang murtad, fayuqafu maluhu inda riddati ila ayyarja ila Islam. Maka ketika dia murtad, semisal dia murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam, itu hartanya ditangguhkan ketika dia murtad. Jadi ketika murtad dia hartanya, uangnya itu ditangguhkan sampai kapan? Sampai dia kembali lagi kepada agama Islam. Jadi uang orang murtad itu ditangguhkan sampai dia kembali kepada agama Islam lagi. Nah, zakatnya. Bagaimana fa'in mata murtadan? Bagaimana ketika dia mati dalam keadaan murtad? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik ya. Fa'in mata murtadan fayasiru malu fai'an wa yatabayyan zawal mulki min hini radati. Jika orang tersebut mati dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, fayasiru maluhu fai'an, maka hartanya, harta murtad itu menjadi fa', yaitu menjadi ya fa' itu seperti apa ya, punya pemerintah langsung ke negara, kas negara yang bukan dari peperangan, fa'. Ya. Wa yatabayyan zawa mulki min hirati, maka jelaslah apa bahwa kepemilikannya itu sudah hilang sejak dia murtad. Ketika dia kembali kepada agama Islam, nah, maka bagaimana? Maka diwajibkan bagi dia mengeluarkan zakat selama dia murtad. Semisal dia murtad 2 tahun, maka selama 2 tahun ini dia wajib mengeluarkan zakat, dikodoin lah istilahnya. Selama murtad dia wajib untuk mengeluarkan zakat ketika masuk Islam. 2 tahun dia murtad, maka setiap tahunnya dia punya perniagaan, maka wajib mengeluarkan zakat. Dia zakat fitrahnya, maka wajib, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah al-hurriyah. Syarat wajibnya zakat yang nomor 2 adalah merdeka. Maka fala tajibu ala rogigi, maka tidak wajib zakat bagi siapa? Bagi budak. Sekarang tidak ada budak ya. Jadi kalau orang budak tidak wajib zakat. Wa amal muba'at fatajibu zakatu ma malaku bi ba'dil hurri. Nah, kalau budak muba'at itu adalah budak separuh-separuh. Merdeka separuh, budaknya separuh gitu. Muba'at. Ain, muba'at. Jadi separuh-separuh, separuh merdeka, separuh budak. Maka bagaimana? Fatajibu zakatu ma malaku bi ba'dil hurri. Maka wajib mengeluarkan zakat apa yang dimiliki statusnya dia merdeka, yang terdapat pada dirinya. Umpama kan separuh budak muba'at itu, separuh merdeka, separuh budak. Lah separuh merdeka itu yang dia miliki hartanya itu nyampe 1 nisab apa enggak? Nah, ketika nyampe maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu kalau budak muba'at. Kalau budak utuh maka tidak wajib. 3 adalah ta'ayyunul milk. Syarat wajibnya zakat nomor 3 adalah pemilikannya tertentu. Fala tajibu zakat ala ma wuqifa ala jihatin ammah. Maka tadi kan syarat wajibnya zakat nomor 3 pemilikannya tertentu, maka tidak wajib zakat kepada harta yang didapatkan, diwakafkan maksudnya, pada harta yang diwakafkan pada arah secara umum, seperti fuqara ahlil bait. Ini ada harta yang diwakafkan untuk umum, seperti untuk fakir,
Nah, maka di situ tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya umum, bukan tertentu, bukan per orang. Jadi ta'ayyunul milik adalah pemilikannya tertentu. Kalau harta yang diwakafkan untuk umum seperti wakaf untuk fakir, untuk ini, maka tidak wajib. Wa mal mauquf ala muayyan. Nah, kalau harta yang diwakafkan itu kepada orang tertentu seperti kurma, pohon kurma ini diwakafkan untuk Zaid. Pohon kurma ini diwakafkan kepada si A. Maka fatajibu zakat fi raiha idza balagha nisab. Maka hasil pohon kurma itu ketika panen wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai 1 nisab. Hasilnya panen. Kalau saya ulangi, syarat wajibnya zakat nomor 3 adalah pemilikannya tertentu. Kalau itu adalah harta yang diwakafkan kepada umum, berapa orang fakir, itu kan umum, tidak tertentu, banyak fakir, maka tidak wajib zakat. Tetapi kalau harta yang diwakafkan itu untuk satu orang tertentu, namanya siapa? Si A. Ada orang mengatakan kepada si A, si A, ini saya wakafkan pohon kurma kepada engkau. Maka ketika pohon kurmanya itu berbuah, panen, maka wajib dikeluarkan zakatnya, hasilnya, ketika sudah sampai 1 nisab. Nah, yang keempat adalah tamamul milik. Kepemilikannya sempurna. Apa maksud kepemilikan sempurna? Fa ayyakunal milku taman. Maksudnya adalah dimiliki dengan sempurna. Fala zakata fi malil muqatab lidhafi mulkihi. Maka tidak wajib zakatnya pada harta budak yang mencicil kepada majikannya. Jadi ada budak mubaat tadi. Mubaat itu separuh budak, separuh merdeka. Ada budak mukatab. Kalau budak mukatab itu adalah dia mencicil kepada majikannya untuk merdeka, biar status budak itu berubah menjadi status merdeka. Jadi cicil, uang cicil gini. Lidhafi mulkihi, karena statusnya kepemilikannya lemah. Artinya dia belum memiliki penuh uang tersebut, kepemilikan belum memiliki penuh. Maka di situ budak mukatab tidak wajib zakat karena dia tidak memiliki kepemilikan penuh. Maka syarat wajibnya zakat nomor 4, dia harus memiliki kepemilikan sempurna. Nomor 5 adalah syarat wajibnya zakat. Yang nomor terakhir adalah tayakkunul wujud. Sang pemilik ada, maksudnya wujud secara yakin. Tayakkunul wujud, maksudnya yang pemiliknya itu memang ada secara yakin. Maka fala zakata fi mali irsin mauqufin bi janinin li adami tayakkuni wujudihi. Maka tidak wajib zakatnya harta warisan yang diwakafkan kepada orang yang masih dalam kandungan. Kenapa kok ada orang ini ahli waris, ini warisan, ini yang masih ada di dalam kandungan, umur 6 bulan umpama, maka di situ tidak wajib. Kenapa? Di adami tayakkuni wujudi, karena belum pasti dia ada nanti. Karena tidak yakin nanti dia itu ada. Nah, maka syarat wajibnya zakat nomor 5, pemilikannya itu, wujudnya itu harus yakin, harus ada. Kalau masih janin kan belum masih. Maka di situ tidak wajib zakat. Syarat wajibnya zakat yang disebutkan tadi ada 5 itu, di situ tidak menyebutkan baligh, tidak menyebutkan orang yang berakal. Beda syarat wajibnya sholat, harus wajibnya puasa, baligh, ya. Kemudian sholat, baligh, berakal. Orang gila tidak wajib sholat, harus punya akal. Maka kenapa zakat itu tidak dimasukkan baligh dengan berakal?
Karena apa? Karena memang itu bukan menjadi syarat wajibnya zakat. Maka ketika ada orang kecil, anak kecil, sobi punya harta, atau orang gila punya harta, ketika dia sudah sampai satu nisab memenuhi syarat, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Siapa yang menghandle tersebut? Itu walinya. Kalau anak kecil, ya bapaknya. Bapak ada anak kecil, mungkin dia punya bapaknya kaya raya, terus dia buatkan ini pom bensin untuk anak saya yang masih umur 5 tahun umpama. Pom bensin kan berjalan, diwakafkan atau diberikan kepada anak kecil yang masih 5 tahun. Anak kecil, maka wajib mengeluarkan zakatnya itu. Paham? Siapa yang ini semuanya? Anak kecil datang, ya walinya. Itu orang gila juga. Begitu juga orang gila. Wal mukhatab bidzalika wali. Nah, syarat-syarat. Nah, sebelumnya kemarin saya ingin merevisi jawaban pertemuan sebelumnya yang dipertanyakan oleh tentang masalah masalah tentang sholat orang yang lupa baca Fatihah. Karena saya ingat-ingat kok bukan ini. Karena saya mohon maaf karena namanya saya sebagai manusia, jadi saya mengakui kesalahan dan kelalaian dan kesalahan dalam pemahaman. Jadi perlu juga ketika saya itu jadi bingung, kayaknya bukan ini kayaknya. Saya ingat-ingat. Jadi yang dipahami dalam ibarat itu bukan seperti itu maksudnya. Tentang masalah orang lupa baca Fatihah. Jadi saya ulangi lagi masalah Fatihah. Sebelum itu saya baca-baca, kemudian di dalam kitab saya jelaskan. Pertanyaan gini, bagaimana hukumnya seorang makmum muafiq yang lupa baca Fatihah, kemudian dia ingat ketika ruku semisal, atau ketika sujud misal, nah maka di situ sebelum membahas lebih dalam, ada kalanya bahwa hukum bacaan Fatihah itu disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu adalah kitab yang berisi dengan 4 madhab, begitu juga argumentasinya, alasannya. Maka di situ disebutkan bahwa masalah Fatihah itu di 4 madhab mayoritas mengatakan Fatihah itu rukun. Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, bahwa Fatihah itu ruknun min arkani sholat, rukun dari rukunnya sholat. Abu Hanifah mengatakan tidak, bukan menjadi rukun. Artinya lebih-lebih ketika dia dalam posisi jadi makmum, maka Fatihahnya makmum gugur disebabkan Fatihahnya imam. Ya, Fatihah makmum gugur disebabkan Fatihahnya imam. Nah, ini pembahasan masalah Fatihah. Nah, sekarang bagaimana ketika di dalam sholat dia lupa baca Fatihah? Maka dilihat, contohnya gini, dia ketika sholat rakaat pertama dia ngelamun, lamun atau asyik atau apalah. Ternyata ketika imam ruku, dia makmum muafiq ya. Kalau makmum masbuk langsung enggak masalah. Ketika imam sudah ruku, Allahu Akbar, oh iya saya lupa baca Fatihah. Maka ketika itu juga makmum segera baca Fatihah. Nah, ini yang saya salah. Segera baca Fatihah dan dimakfu sampai 3 rukun panjang. Dimaafkan sampai rukun 3 yang panjang. Nah, rukun 3 yang panjang itu adalah ruku, sujud pertama dan sujud
yang kedua. Iktidal sama duduk di antara dua sujud itu masuk rukun pendek. Jadi tidak dihitung. Nah, contoh imam Allahu Akbar ruku. Makmum ingat, "Wah, iya saya lupa baca Fatihah." Maka segera mungkin dia baca Fatihah. Meskipun imam ruku, iktidal, sujud, tetap makmum harus wajib baca Fatihah. Dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Berarti sampai sujud yang kedua. Nah, ketika sujud kedua, maka makmum segera mungkin kalau sudah selesai langsung ruku, iktidal dengan menyesuaikan nanti imam. Kalau imam itu sudah berdiri, maksudnya sudah berdiri dari sujud yang kedua, maka sholat makmum batal. Saya ulangi lagi. Ketika imam itu sudah berdiri dari sujud kedua, berarti berdiri ke rakaat kedua, maka makmum posisinya batal. Kenapa? Karena dia sudah tertinggal dari 3 rukun. Rukun yang panjang itu adalah ruku, sujud yang pertama, dan sujud yang kedua. Berarti kalau dia imam berdiri dari sujud kedua, maka itu sudah lebih dari 3 rukun dan posisinya makmum itu batal. Kalau umpama makmum itu agak Fatihahnya enggak lancar lah. Maksudnya yang mengakibatkan enggak nutut nanti imam, takut nanti imam sudah keburu berdiri rakaat kedua, maka boleh dia untuk mufaraqah, misah. Ini ketika posisi makmum itu masih berdiri. Bagaimana posisi makmum ketika sujud atau ketika ruku? Ruku ingat, atau iktidal ingat, atau sujud ingat. Maka dia wajib ikut imam, dan nanti ketika salam dia menambah rakaatnya. Kenapa? Karena tadi dia meninggalkan bacaan Fatihah. Ketika meninggalkan baca Fatihah, rakaat yang dia 1 rakaat itu, maka itu tidak dianggap, dan ketika salam imam maka dia menambah 1 rakaat. Kapan itu? Ketika makmum dalam ingatnya dalam keadaan sujud atau ruku atau apa, yang penting dalam keadaan bukan berdiri. Nah, itu harus ngikutin imam. Kemudian setelah salam imam, dia berdiri untuk menambah rakaat sebagai ganti dia tadi tidak baca Fatihah. Nah, ini ketika makmum. Bagaimana ketika sholat sendiri? Ketika sholat sendiri adalah ketika dia ingat di waktu ruku, ingat di waktu ruku, kalau dia belum baca Fatihah, mungkin dia sholat sendiri ngelamun atau apa, ternyata Allahu Akbar belum baca Fatihah, sempat langsung ruku. Iya, saya belum Fatihah, maka dia harus kembali. Itu kalau sholat sendiri, ya, dia harus kembali baca Fatihah, kemudian seterusnya. Jadi bukan neruskan ruku, iktidal dan seterusnya. Tapi kalau sholat sendiri baru dia harus kembali lagi. Nah, jadi itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Itu adalah disebut di dalam kitab Nihayatul Zain, Iyanut Talibin. Kemudian juga ada kitab dari guru saya itu namanya Hukum Muwafiq wal Masbuk. Ada berarikasan, cuma hanya berapa halaman. Cuma 11 halaman. Nah, jadi gini. Jadi ini yang salah saya. Idza tadakkara tarkaha al-Fatihah falau raka'ah qabla imamihi fasyakka wa huwa raki'un fi qiraati al-Fatihah falyalzamul aud li qiraatiha kama law tadakkara qabla ruku'ihi tarkaha fayalzamul aud li qiraatiha. Nah,
Amma law syakka fi qira'atihi aw tatakkara ba'da ruku'ihi wa ruku'ihi fala ya'ud bal yusalli ratan ba'da salam imamihi. Nah, ini yang saya sampaikan itu dah. Jadi referensinya itu. Jadi saya waktu ingat saya pikiran ketemu beliau langsung saya sampaikan nanti itu. Jadi mohon maaf. Yang kedua, terima kasih. Ini sebagai juga tambahan ilmu biar dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan untuk yang Pak Dus Salam, masalah itu belum. Cuma kalau lihat referensi yang ada dalam kitab Yaqutan Nafis itu sudah cukup. Yang masalah ke masjid, niat sholat duhur langsung dia takbir. Itu kalau lihat di referensi yang saya baca kemarin itu di kitab Syarah Yaqutan Nafis itu sudah cukup menjadi landasan hukum karena ada dasarnya, ada referensinya gitu maksudnya. Tapi untuk yang lain belum, kitab-kitab ini belum saya cek. Karena saya ngecek yang ini. Karena kalau yang kemarin yang tanya Pak Abdul Salam kan itu sudah jelas. Makanya sudah jelas itu ada referensinya gitu loh. Ini kan masih ragu Pak Abdul kan harus apakah boleh apa enggak itu, apakah dia mengatakan boleh apa enggak. Tapi yang jelas kalau fikih seperti ini Pak Kun ada perbedaan. Kalau fikih-fikih kayak ini masih ada perbedaan. Kenapa? Karena itu bukan pokok. Bukan pokok. Kalau masalah itu pasti ada perbedaan. Kalau tanya perbedaan. Tapi kan gini, intinya kita kalau sudah punya pegangan atau referensi itu sudah cukup kuat. Ini. Kayak kalau kita dulu kuliah kan buat makalah tidak ada footnote referensi ditolak kan? Nah, ini berarti ngambil di internet atau di mana ini. Kalau ada referensi, daftar footnote ada, daftar pustaka ada. Nah, itu kuat. Kalau sekarang daftar pustaka saja tidak kuat, harus ada footnote-nya karena pustaka kan cuma buku ini saja. Kalau footnote kan dengan halamannya berapa cetak kan gitu. Nah, jadi jadi kalau ada referensi istilah kita kuat lah punya pedoman. Pedoman. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Mungkin bukan hanya satu dua orang lagi yang berubah di masjid ini yang working terus sudah masalah banyak yang nama rokaat orang banyak mungkin tadi sudah ikut terbiru kok masih nanda rokaat dan amalnya mungkin bukan satu tapi rupanya dua fatihah dua menurut saya atau bolehnya kita pakai pendapat Imam Nabi tidak ada bahwa kita sudah ikut Fatihah lima. Iya. Ya. Jadi gini, masalah itu kan sebelumnya pernah saya jelaskan masalah talfik kemarin. Jadi gini ya, kita kan Imam Syafi'i wudhunya seharusnya kalau ikut kayaknya Abu Hanifah sama Imam Malik itu wudhunya tetap harus tadlik juga salah satunya itu. Nah intinya gini, kalau ibadah di dalam hal ibadah itu hukum talfik itu menggabungkan dua pendapat di luar madhab dalam satu hukum. Itu dalam ibadah itu mayoritas ulama tidak boleh di dalam ibadah. Semua talfik ya. Tapi ada ulama mengatakan minoritas boleh talfik itu, tapi bolehnya hanya di dalam ibadah. Itu. Saya ulangi lagi, hukum talfik menggabungkan dua pendapat di dalam satu hukum, mayoritas ulama tidak boleh.
Tetapi ada yang mengatakan boleh. Bolehnya hanya di dalam ibadah, termasuk sholat. Jadi gitu. Itu saja ya pertimbangan ibadah. Iya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibah. Oh iya. Maksudnya apakah orang gibah itu di malam hari gitu ya? Apa tetap membatalkan pahala puasa gitu? Nah, jadi gini, itu memang tertentu orang ketika puasa. Tetapi ketika di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan berlipat ganda. Begitu juga kejelekan-kejelekan di bulan Ramadan berlipat ganda. Maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, insohal siam wal qiyam karohtal asam. Insohal siam wal qiyam karohtal asam. Jika puasa kita benar, jika sholat tarawih kita benar, maka niscaya dia tidak akan melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kalau memang tepat. Nah, maka orang tersebut ketika di setiap mau siang mau malam dia gibah terus, ngerasain orang, maka sesungguhnya dia sholat tarawihnya dan puasanya itu belum sempurna, belum jadi tingkatan diterima gitu. Kalau belum betul dia insohal, belum benar, belum tepat maksudnya sholatnya puasa dia, maka dia sesungguhnya kalau dia memang betul-betul sholatnya benar, kemudian puasanya benar, maka di situ sesungguhnya dia tidak akan melakukan maksiat di bulan Ramadan. Orang itu kan satu hadis mengatakan amal baik sunat itu seperti wajib. Ya wajib itu diganjar sampai 70 sampai 700 kali lipat. Maka apapun orang yang mau ngerasani siang malam itu berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Wabil khusus orang lagi puasa, maka dia puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Niscaya orang yang hal tersebut yang tidak dapat pahala apa-apa, maka kemungkinan juga dia akan melakukan di malam hari. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan di malam hari juga dia pasti akan melakukan di siang hari, karena sudah biasa. Nah, maka ada cara dari guru saya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Baharun. Jika puasa kita itu memang puasa hakiki, puasa yang benar, caranya benar, maka harus dia laksanakan 3M. Menikan masker, M itu menjaga lisan dari gibah, dari mencela, dari berbohong, dari perkataan kotor, menjaga lisan. Yang kedua menjaga hati kita jaga dari sifat sombong,
sifat tercela, sifat pelit dan sifat-sifat yang lain. Apalagi sifat sombong. Kenapa? Sombong ini menutup pintu rahmat, menutup pintu maghfirah, menutup pintu kedekatan kepada Allah Ta'ala. Sombong. Ibadah apapun, sombong dengan pangkat, sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan kemegahan, dan semuanya itu akan melenyapkan derajat dia. Kita tahu ceritanya iblis alim, iblis ahli ibadah, malaikat kalah, tetapi gara-gara dia punya satu sifat sombong, itu menghilangkan semua kebaikannya dan diusir dari surga. Pertama, menjaga lisan, dua, menjaga hati, tiga, menjaga waktu. Kalau waktu itu dimaksimalkan, dijaga, maka niscaya kita tidak akan berpikiran dengan merasain orang, tidak memikirkan untuk urusan orang lain, tidak ada pikiran sedikit pun untuk berbohong, tidak ada pikiran sedikit untuk mengeluarkan kata-kata kotor yang mengakibatkan orang lain sakit hati dan seterusnya. Kenapa? Karena dia sudah menjaga waktunya. Maka dengan jaga waktu itu kita siapkan dengan tarawih, baca Quran, hadir majelis ilmu dan seterusnya. Berjalan. Ya. Misalkan kita melakukan hal yang pahala puasa tadi di malam hari, apakah puasa yang tadi siang kita batal atau gimana? Enggak, itu waktu puasa saja. Waktu puasa. Memang kan kalimatnya as-shaim, orang yang berpuasa. Khamsun yuftiruna as-shaim. 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, orang puasa. Yaitu adu domba dan seterusnya. Yang puasanya. Tetapi dia sebenarnya, yaitu kata saya tadi yang saya jelaskan tadi. Dan puasa. Ini orang kalau sudah malam hari pasti itu di siang hari tidak mungkin. Pada biasa. Udah. Cukup ya. Padus. Waalaikumsalam. Kembali ke masalah yang lupa, terus ingat orang itu apakah dibaca betul hingga sampai ke sudut dicicil begitu. Soalnya pada rukuk sudah ada bacanya, sudut sudah ada bacanya. Kalau itu kita membaca kan tentunya tidak cukup bahkan nanti malah kenyang. Menurut saya setuju ditambah lagi waktu salam. Ya. Jadi pertanyaan, jadi kalau gini, dia ingat lupa tidak baca Fatihah ketika ruku, itu ya. Belum baca Fatihah ketika ruku. Kalau dia jadi makmum muafik, jadi makmum, maka dia wajib ikut imam. Nanti ia baca seperti biasa, bacaan ruku, bacaan itidal, bacaan sujud. Kapan dia menembel yang tidak baca Fatihah, maka dia tambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Nah, bukan. Berarti itu salah pemahaman saya sama seperti sampean. Ya, itu kalau ingatnya ketika ruku. Kalau ingatnya ketika berdiri, maksudnya
imam sudah ruku, iya saya belum baca Fatihah, maka dia segera mungkin untuk baca Fatihah ketika berdiri, meskipun imam ruku itidal, itu masih di makfu sampai sujud yang kedua. 3 rukun yang panjang sampai sujud yang kedua. Jadi imam ruku ya, yang makmum itu iya saya lupa baca Fatihah, maka saya baca Fatihah meskipun imam ruku itidal masih itidal, saya belum selesai baca Fatihah, saya selesaikan baca Fatihah, asalkan jangan sampai posisi imam berdiri dari 2 sujud, maksudnya ke rakaat kedua. Kalau sudah berdiri dari sujud yang kedua, maka itu sudah batal karena sudah lebih dari 3 rukun. Kalau masih sujud pertama, udah terus makmum itu selesai baca Fatihah, imam dalam keadaan sujud kedua, sujud pertama dia ruku, itidal, menyesuaikan nanti bersama imam. Jadi itu maksudnya membaca Fatihah itu kita tetap berdiri walaupun kita sudah ruku. Iya. Ya ini kan gini, umpama kan ada makmum, saya ulangi, makmum baca jadi makmum ya, Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Ketika itu dia ngelamun pas imam Allahu Akbar ruku, dia ingat, dia kan ngelamun, saya belum baca Fatihah. Maka saya ketika ingat itu, posisi saya kan dalam keadaan berdiri, maka saya baca Fatihah sampai selesai. Tapi dimaafkannya sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun panjang itu gini, sampai sujud yang kedua. Kalau dia nutut sujud kedua, dia pas ruku, imam sujud kedua, maka itu sah dan dia menyesuaikan nanti sama gerakan imam. Tetapi kalau imam sudah berdiri dari sujud kedua, maka yang baca Fatihah tadi, yang ngelamun itu, maka jadi batal. Kalau posisinya berdiri, ingatnya ketika berdiri. Mungkin begini, kita membaca Fatihah dengan disolati sampai imam sudah sujud. Terus setelah selesai Al-Fatihah, apakah sujud ruku secepatnya begitu? Iya, ruku, itidal dengan yang menyesuaikan nantilah. Yang penting nanti jangan sampai lebih dari 3 rukun. Gimana? Iya. Maksudnya kan Fatihah nanti kan cepat, cuma 7 ayat. Kan bisa nutut. Jangan baca tartil, nutut. Jadi nanti menyesuaikan. Yang penting gini. Kalau umpama gini, kalau orang nggak nutut lah, udah pisah saja, mufarokah. Kalau sekiranya tidak nutut, maksud tidak nutut gini, khawatir imam ketika sujud kedua berdiri, dia tidak mungkin selesai Fatihahnya. Tapi insya Allah selesai kok. Kenapa? Ada ruku, itidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua. Ada 5 gerakan berarti. Sekarang kalau itu salah sendiri baru ingat kita itu pas sujud kedua, apakah itu terus langsung kita berdiri kemudian ya urutnya seperti biasa, setelah berdiri ruku, sujud Ya. Kalau sholat sendiri, maka dia harus kembali. Umpama sujud pertama, ingat dia belum baca Fatihah, kembali baca Fatihah, ruku, itidal, sujud dan seterusnya. Tapi kalau dia sholat sendiri, ingatnya ketika sudah berdiri di rakaat kedua, ya. Jadi rakaat pertama kan dia lupa Fatihah. Ingatnya kapan? Ketika sudah berdiri di rakaat kedua. Maka dia tidak perlu baca Fatihah 2 kali situ, nanti nambah 1 rakaat. Jadi umpama duhur ya 4 rakaat. Rakaat pertama dia ngelamun atau apa pas ruku, sujud, itidal, sujud pertama duduk di antara sujud yang kedua dia berdiri di rakaat kedua.
Di berdirinya rakaat kedua itu dia ingat kalau di rakaat pertama saya belum baca Fatihah. Maka bagaimana? Nambah 1 rakaat. Berarti gerakannya dia 5 rakaat. Rakaat pertama tidak dianggap. Kalau dia sholat sendirian, sama halnya juga sholat berjamaah. Kalau posisinya ingatnya di rakaat kedua. Jadi tambahan lagi merupakan rokaat kelima. Tapi rokaat kelima itu juga disebutkan Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, salam. Gimana? Nggak jelas. Waktu kita lupa, Ya. terus kita tambahi rokaat berikutnya. Rokaat berikutnya itu tidak kita simpulkan Al-Fatihah kemudian rukuk, i'tidal, sujud, salam. Oh ya, seperti biasa. Seperti orang yang Jadi bukan nama orang yang Hah? Gimana? Al-Fatihah saja berdiri Al-Fatihah kemudian langsung duduk salam. Iya, seperti biasa nambah rakaatnya. Kenapa? Karena dia rakaat yang pertama tadi, yang rakaat pertama yang dia lupa baca Fatihah itu tidak dianggap. Tidak dianggap, iya. Karena dia ingatnya di rakaat kedua. Kalau ingatnya di ruku, sholat sendirian, maka dia kembali. Ruku ya, ingat, dia sholat sendirian, maka kembali. Seperti biasa baca Fatihah, ruku lagi, i'tidal. Kalau ingatnya di ruku. Tapi kalau dia ingatnya sudah di rakaat kedua, maka tidak perlu dia kembali lagi, karena sudah rakaat pertama tadi sudah tidak dianggap, maka nanti nambah. Nah, itu. Jadi hukumnya memang agak ini ya, dirinci lah. Sama-sama. Sudah ya. Dibatalkan. Kalau bingung ya. Nah, membatalkan gini ya, membatalkan sholat tanpa ada udzur sebab itu tidak boleh. Tanpa ada udzur, tanpa sebab tidak boleh. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau memang tadi dia tidak memungkinkan untuk membaca Fatihah, artinya khawatir imam itu sudah berdiri dari sujud yang kedua, tidak memungkinkan karena mungkin dia bacaan Fatihahnya kurang lancar, maka udah diperkenankan untuk mufaroqah, untuk pisah kepada imam. Tapi insya Allah kalau seperti saya kan lancar baca Fatihah. Ya seperti itu memang fikih. Artinya ya kita jalan seperti ini. Karena kalau niat pisah tanpa sebab itu tidak boleh, tanpa ada udzur. Kalau ada udzur boleh. Kayak ada orang sholat kita sampingnya mau jatuh, itu boleh kita pisah, batalkan, langsung kita selamatkan. Kayak semacam apa contohnya banyak. Bahkan gini, ketika kita ada orang pingsan atau apa mau jatuh atau orang buta, biasanya kan diibaratkan ada buta sholat lewat, ternyata itu di situ ada sumur, takut jatuh di sana, dia boleh dibatalkan, langsung menyelamatkan. Kenapa? Dia sholat bisa setelah itu. Apa yang punya profesi lah.
posisi yang lain. Ya itu saja. Artinya sholat tidak boleh dibatalkan kalau tanpa sebab. Imam rakaat terakhir, ya. Ketika dia lupa baca Fatihah itu yang tadi masalahnya. Ya. Iya. Ya. Oh jadi gini, rakaat pertama dia lupa baca Fatihah, ingatnya rakaat ketiga, pertanyaan pertama ya, gitu ya. Maka bagaimana? Sama dengan yang tadi. Intinya gini, ketika dia ingat Fatihahnya setelah rakaat berikutnya, baik rakaat kedua, rakaat ketiga, maka dia harus menambah rakaat setelah salamnya imam. Kemudian bagaimana ketika posisinya imam sudah tahiyat akhir? Ya seperti biasa. Ketika kita ikut imam nanti nambah kayak orang yang yang makmum masbuk, yang enggak nutut satu rakaat imam. Kayak gitu seperti biasa ini. Salatnya seperti biasa. Nambahnya seperti biasa kita kalau kurang rakaat itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau rakaat pertama itu lupa baca Fatihah, ingat di rakaat ketiga, maka dia akan menambah rakaatnya setelah salamnya imam. Atau dia ingat di ruku, tapi ruku di rakaat kedua atau rakaat ketiga, ya sama, karena sudah lewat, maksudnya lewat di yang dia lupa itu. Ini. Pertanyaan pertama itu kita sholat sendirian, misalnya sholat dulu kemudian pada rakaat pertama itu lupa ada Al-Fatihah, ingatnya rakaat kedua. Iya. Waktu pelaksanaan tahiyat awal itu ikut rakaat kedua atau ketiga. Kalau rakaat pertama itu berarti rakaat kedua jadi rakaat pertama. Oh iya, mau. Jadi kalau seperti itu saya belum melihat teksnya, ya teks referensinya. Cuma gini, kalau kita memang diikutkan rakaat pertama, maksudnya dia rakaat pertama lupa ya, ingat di rakaat kedua. Nah jadi kan dia pasti dia nambah rakaat lagi kan, otomatis yang rakaat kedua itu jadi rakaat pertama gitu ya. Nah rakaat kedua itu otomatis jadi rakaat pertama. Maka bagaimana kalau kita ingin mengikuti mau tahiyat awal, ya silahkan, karena tidak membatalkan puasa. Mau tidak tahiyat awal nanti itu juga tidak membatalkan puasa. Artinya tahiyat awal itu mau dikerjakan atau tidak itu tidak masalah. Hanya itu tidak sampai mempengaruhi batalnya sholat. Tapi kalau secara teknya permasalahan seperti itu saya belum menemukan yang selama berapa hari ini baca. Kalau mau diikutkan prosedurnya orang yang lupa, artinya rakaat kedua itu jadi rakaat pertama, ya nanti bisa tahiyat awal di rakaat ketiganya. Rakaat ketiganya. Tadi yang pertanyaan kedua itu ketika
bacaannya ya. Ada yang saya dengar kalau dia ikut ayat akhir ikut imam, maka ketika makmum tadi nambah rakaat tidak perlu ayat akhir langsung sama. Tidak perlu tahiyat akhir di rakaat terakhir. Iya. Jadi gini. Iya. Dia nambah nanti ya. Nambah. Tahiyat akhir. Langsung sama di sudut. Langsung tidak usah baca ayat akhir. Langsung sama. Jadi gini ya, umpama ini masalahnya adalah ketika dia itu makmum masbuk, maka dia nambah rakaat di tahiyat akhir bersama imam. Setelah nambah rakaat dia tidak perlu tahiyat langsung salam, gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Sampean mendengarkan dari salah satu orang gitu. Hah? Gitu ya? Saya belum menemukan ini. Belum menemukan. Maksudnya tidak perlu salam. Tidak perlu apa? Tahiyat. Maksudnya tidak perlu baca ayat akhir. Jadi tetap lanjutkan ayat akhir. Iya. Terus tidak usah baca. Salam. Iya, makanya tidak perlu baca. Saya belum menemukan ini. Karena kita sebagai makmum itu harus ikut imam. Nah, kita harus ikut imam. Dalam keadaan apapun kita posisi makmum itu harus ikut imam. Nah, ketika dalam tahiyat akhir ikut, nanti nambah lagi, seperti tahiyat lagi. Nah, kalau ada yang mengatakan dia tidak perlu baca bacaan di tahiyat akhir, langsung salam gitu kan maksudnya ya? Apakah itu boleh? Wallahu a'lam. Saya belum menemukan. Cuma yang jelas yang saya ketahui itu harus ikut baca. Karena itu di situ posisinya makmum sebagai tahiyat di akhir rakaat. Jadi harus ikut. Ini. Ya, ketika ayat itu makmum masuk itu ikut baca ayat akhir. Iya, ikut imam. Apapun ikut imam. Ya, biasanya kalau yang saya tahu itu yang biasa saya lakukan itu ketika imam itu ayat akhir, saya kan ayat awal, posisinya kan ayat awal. Iya, kalau itu sampian nutut dua rakaat. Nah, itu bisa. Tapi bagaimana kalau tidak nutut satu rakaat? Jadi ada berapa tahiyat itu? Tidak bisa. Maksudnya gini, sampai mengatakan kalau tahiyat akhir itu yang saya baca itu posisi saya tahiyat awal. Iya kalau tidak nutut dua rakaat. Kalau tidak nutut satu rakaat, sampai kan ikut tahiyat awal, ya kan? 4 rakaat. Sampai tidak nutut satu rakaat. Di rakaat kedua sampai ikut tahiyat awal. Kemudian rakaat keempat tahiyat akhir. Kemudian iya, kalau sampean menganalogi menggambarkan itu kan Ustaz posisinya tahiyat awal. Iya kalau posisi sampean tidak nutut 2 rakaat. Kalau itu maurik, ya kan? Tidak bisa ini apa namanya? Tidak bisa dibuat seperti itu. Dimikir-mikir gini tidak bisa karena kita harus pakai teks. Jadi intinya gini, apapun itu makmum harus ikut imam. Nah, ya kalau tidak nutut ya nambah 1 rakaat. Kemudian ya sesuai baca ketika dia nambah 1 rakaat tahiyat akhir ya baca seperti tahiyat akhir. Kalau ini ada hukum yang mengatakan alam, saya kira memang tidak menemukan saya. Cuma halakul gini,
Kalau temannya sampian itu memiliki argumentasi, artinya bukan argumentasi sih. Kita argumentasinya ikut para ulama. Kalau dia punya referensi lah istilahnya, maka itu sah-sah saja. Gitu. Sah-sah saja. Artinya diperkenankan kalau memang ada referensinya. Artinya referensi itu apa? Katanya ulama atau siapalah gitu. Nah, kalau tapi saya posisi saya yang itu saya hanya menjawab wallahu a'lam. Apa benar apa enggak? Ya menurut saya tetap baca. Ketika imam tahiyat Iya. makmum masuk itu posisinya tahiyat awal atau tahiyat akhir juga? Enggak ada gini, enggak ada bisa dikatakan posisi tahiyat apa? Enggak ada rokaat akhir ya, imam tahiyat akhir ini. Nah, iya. Apakah kita yang makmum itu tahiyat awal posisinya? Kalau posisi duduk itu seperti tahiyat awal. Bacanya itu ikut apa yang di sana, ya ikutin imam bacanya. Iya. Kalau kita memang sampai asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, kemudian dilanjutkan atau stop. Karena kan ada syaratnya tahiyat itu kan apa? Salawat, tahiyat, salawat ya, yang itu diwajibkan itu. At-tahiyatul mubarakatuh salatu wassalamu asyhadu la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Iya. Jadi ikut imam posisinya. Kenapa kok posisinya seperti itu? Karena kita mengetahui kalau kita dalam keadaan makmum masbuk yang harus menang. Dalam prakteknya gitu. Kalau yang dinamakan sampean apa itu posisi saya itu posisi tahiyat awalnya makmum yang lambat, tidak bisa kita katakan itu. Maksud kalau posisi duduknya iya seperti itu contohnya. Tapi posisi makmum yang masbuk itu seperti tahiyat awal enggak. Kenapa? Karena kalau nutut 2 rakaat mungkin dia tahiyat awal. Tapi kalau dia nututnya 1 rakaat, enggak nutut 1 rakaat. Jadi dia ada 3 tahiyat. Kalau enggak nutut 1 rakaat kan ya. Rakaat kedua dia tahiyat. Rakaat ketiga tahiyat. Rakaat keempat tahiyat. Ada 3 tahiyat. Kalau nutut 2, enggak nutut 2 rakaat, maka dia ada 2 tahiyat. Nutut di rakaat ketiganya imam. Nah, dia kan berarti ada 2 tahiyat. Enggak bisa. Loh, kok ada tahiyat nanti 2 ya. Nah, itu mungkin dia bisa tahiyat. Tapi tidak bisa, maksudnya saya tidak bisa dipakai analogi seperti ini, tidak bisa. Iya. Sudah sah. Nah. Karena rukunnya sama antara tahiyat awal dengan tahiyat sama. Ada yang melaksanakannya di tahiyat itu baca tahiyat awal sudah sah. Tapi yang lebih baik kalau itu imam. Saya kira mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Apa namanya? Ya itu seperti tadi sudah dijelaskan, tetap sah. Mungkin
Di antara sedikit sanambat, di antara syarat, di antara rukunnya sholat adalah tasyahud akhir. Tidak ada tasyahud awal. Artinya di dalam tasyahud ini dia harus mencakup sholawat, thayyibat, salam, assalamualaikum, assalam alaina. Wa yuzadu hamzat tasdidat ya kemani bi'al as-shalawat at-thayyibat assalam alaika assalam alaina dalam tasyahud. Jadi tetap sah yang tadi disampaikan ini. Paling sedikitnya tasyahud at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad abdur rasulullah. Itu paling sedikitnya tasyahud. Jadi cukup tadi. Paling sempurnanya tambah. Tambahannya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Dan rukun yang ke-11 adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, di situ di dalam tasyahud itu kan sudah ada salawat kepada Nabi Muhammad. Nah ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita aja ya masalah tadi yang ditanyakan, apa ada apa enggak, Mbak. Kadin toki saos wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.